bareng aku Sania dan aku Elvira di Gen Basic, Gen B Bincang Asik. Nah, kali ini Sobat Gen B di Gen Basic episode ketiga, kita berdua akan ngebahas terkait apa, Vira? Organisasi. Dan lebih spesifiknya kita akan membahas terkait manfaat organisasi untuk mahasiswa. Apalagi sekarang ini lagi musim-musimnya maba ya. Musim maba. Tahun ajaran baru sih lebih tepatnya ya. Tapi kan maba. Oh iya. Tahun ajaran baru, banyak banget maba yang kemarin tuh baru penerimaan SNMPTN. Sekarang lagi UTBK ya. Lagi UTBK, lagi berjuang-juangnya nih para adik-adik SMA yang ingin menempuh pendidikan di perkuliahan. Kita doakan semoga apapun yang kalian inginkan itu bisa terwujud dan tercapai sesuai dengan keinginan kalian dan mimpi kalian. Benar, bisa masuk ke PTN yang diimpikan. Nah, ngomongin soal organisasi nih ya Sobat Gen B, kalau misalnya Elvira sendiri di kampus itu ikut organisasi nggak? Alhamdulillahnya aku selalu ingin bergabung di organisasi yang ada di kampus maupun di luar kampus. Sejak dari maba sih. Kalau Sania sendiri gimana nih? Kalau aku pribadi di kampus aku ada ikut organisasi tapi bagian UKM. UKM bukan yang kayak bukan organisasi kayak gitu. Jadi lebih ke pelatihan soft skill yang ada kayak media gitu loh. Lebih tepatnya ke media di radio gitu. Jadi penyiar dan humas. Dan di luar kampus juga ada, salah satu di Gen B Riau, kita berdua. Terus ada juga digabung di perusahaan fintech, dan juga ada salah satu perusahaan kayak konsultan komunikasi gitu. Nah, kalau Vira di kampus berarti gabungnya kemana? Ke UKM kah atau ke organisasi yang kayak kalau aku sendiri sejauh ini baru gabung di Hima ya. Di kampus di Hima. Kalau di luar kampus aku ikut komunitas belajar bahasa Korea sama satu lagi ini Gen B Riau. Coba gitu. bahasa Koreanya halo. Annyeonghaseyo. Yang lain? Yang lain Opa sarangnya. Cuman itu aja berarti. Oh, enggak juga. Nanan Elvira. Artinya apa? Saya Elvira. Keren ya Sobat Gen B. Nah, terkait terkait organisasi ini, kira-kira kalau dari Elvira sendiri gabung di organisasi, ada nggak sih manfaat-manfaat yang Vira dapatkan ketika gabung di organisasi? Of course nih, of course. Apa tuh? Gak mungkin kita gabung ke suatu tempat itu kita nggak dapat benefit ya. Benar-benar. Kita mencari benefit yang mengupgrade diri kita sendiri nih. Nah, salah satunya nih ada banyak sih manfaat dari organisasi, tapi susah nih menjabarkannya. Jadi aku sebut ini di organisasi itu sendiri aku lebih terlatih lagi di public speakingnya. Nah, kalau nggak gabung di organisasi mungkin aku bakal kayak kagok gitu, masih yang kayak malu-malu gitu kan, di depan umum. Itu sih kalau aku ya. Ya bener-bener, kalau aku pribadi juga ngerasain hal yang sama, Fir. Kalau bisa dulu banget ngelihat Sania zaman dulu tuh bukan kayak sekarang yang bisa ngomong di depan umum, yang bisa lumayan pede untuk berbicara gitu. Dulu tuh banyak banget sih kayak pemalu, masih takut-takut, meskipun sekarang masih juga, tapi lebih improve lah, lebih lebih banyak kemajuannya. Iya, banyak kemajuannya gitu ya. Jadi manfaat yang pertama adalah meningkatkan kemampuan public speaking. Terus yang kedua itu ada apa, Fir? Karena kita di organisasi ini pastinya ya banyak kegiatan, banyak rapat kayak gitu. Di organisasi ini kita dituntut untuk pinter time management. Nah, benar-benar belajar untuk membagi waktu nih Sobat Gen B. Gimana caranya membagi waktunya? Itu tentunya pasti ya ada prioritas-prioritas yang harus kita utamakan itu ya Kak Sania ya. Apalagi terkait kuliah, di rapat, belum lagi tugas-tugas dari si organisasi kita itu sendiri ya. Tentu itu tuh harus kita
jabarin tuh dari yang harus mulai diseimbangkan. Ya benar banget, dari yang paling yang sangat penting, tidak terlalu penting, amat tidak penting, kayak gitu tuh harus Iya. diatur-atur lagi. Bener-bener, jadi semua tuh harus selaras, harus seimbang juga dari kampus, organisasi maupun pekerjaan-pekerjaan rumah seperti nyuci baju gitu. Itu semua harus seimbang nih Sobat Genbi. Nasib anak Jadi kos nih. dan juga bisa ini sih, bisa yang tadi yang udah Vira bilang, memprioritaskan dengan tipsnya adalah 4 skala kuadran prioritas. Tadi ada penting mendesak, tidak penting mendesak, penting tidak mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Nah, itu bisa jadi salah satu referensi buat Sobat Genbi yang pengen belajar untuk membagi waktu, salah satu juga bergabung di organisasi. Dan yang ketiga itu adalah manfaatnya adalah untuk melatih kemampuan kepemimpinan atau leadership. Jadi selama di organisasi nih Fir, kita juga bisa melatih cara kita untuk memimpin orang banyak, memimpin kelompok, atau kalau misalnya kita nggak bisa di masa depan, nggak bisa jadi presiden gitu, nggak bisa jadi wali kota, Seenggaknya bisa memimpin diri sendiri. bener banget. Jadi yang paling penting sebelum kita memimpin orang lain adalah memimpin diri sendiri. Kenapa harus gini? Karena ya skill untuk memimpin ini nggak semua orang bisa gitu. Iya. Ya Kak Sania ya. Tentu yang kayak gini ini perlu dilatih, perlu dipelajari, dan perlu dipraktikkan juga gitu. Nggak bisa langsung. Mungkin ada beberapa orang yang memang punya punya anugerah bakat untuk memimpin orang banyak, tapi kan nggak semuanya ya yang bisa merasakan itu. Bener banget. Jadi caranya adalah dengan dilatih, dan salah satu cara melatihnya adalah Berorganisasi. bener banget. Dan itu tadi ya manfaat yang udah kita jabarkan nih buat Sobat Genbi kalau misalnya mau gabung di organisasi kampus. Ada Nah. 3, bisa jelas lagi? Ada public speaking, terus time management, sama leadership. Leadership ada 3 tadi ya Sobat Genbi. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya Fir. Iya. Dan semoga apa yang udah disampaikan bisa bermanfaat untuk Sobat Genbi dan bisa jadi referensi untuk Sobat Genbi mempertimbangkan masuk ke organisasi. Jangan lupa di Like, comment, dan subscribe biar kami lebih semangat lagi untuk kasih terus updatean video-video. dan ilmu-ilmu pengetahuan buat Sobat Genbi. Dan terima kasih Sobat Genbi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.